Shalom saudara-saudaraku semuanya. Marilah kita mengatakan baktian tanggal 21 Juni 2020. Sebelumnya mari kita bacakan warta jemaat GKJ Ampel. Yang pertama, ibadah masih dilaksanakan melalui tayangan YouTube sampai dengan batas waktu yang belum bisa ditentukan. Yang kedua, ibadah Riyaya Unduh-Unduh GKJ Ampel akan dilaksanakan besok pada tanggal 5 Juli 2020. Yang ketiga, perjamuan kudus GKJ Ampel akan dilaksanakan besok pada tanggal 12 Juli 2020. 4. Persembahan ibadah minggu atau bulanan dapat pula ditransfer melalui rekening Bank BRI atas nama Majelis GKJ Ampel. Untuk konfirmasi transfer bisa kepada Bapak Ayub Gunarto. Yang kelima, petugas ibadah minggu tanggal 28 Juni 2020. Yang pertama, liturgos oleh Bapak Diaken Puguh Prasetyo, imam oleh Bapak Diaken Suratmin, persembahan Ibu Panatua Siti Sugiyati, WJ Ibu Tri Murwaningsih, keyboard Saudara Roni, song leader Ibu Vera, Ibu Kartini, dan Saudari Esther. Demikian warta jemaat yang GKJ Ampel pada tanggal 21 Juni 2020. Selamat mengikuti ibadah. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Salam. Selamat pagi. Marilah ibadah pagi hari ini kita awali dengan nyanyian dari Kidung Jemaat nomor 10, bait yang pertama. Jemaat dimohon untuk berdiri. Marilah ibadah ini kita khususkan dan kita kuduskan dengan pengakuan bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Jemaat dimohon untuk duduk kembali. Jemaat yang terkasih, marilah kita bersama-sama kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam Kidung Jemaat nomor 3, bait pertama dan bait yang kedua. Kami puji dengan riang
Jemaat yang terkasih, marilah bersama-sama kita terima hukum kasih yang diambilkan dari Matius 22 ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-40. Beginilah firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita bersama-sama meneliti hati kita pribadi lepas pribadi. Apakah kita sudah bisa melakukan hukum kasih yang diberikan Tuhan kepada kita? Tetapi saudara-saudara yang terkasih, kalau kita mau jujur di hadapan Tuhan, sebenarnya kita belum bisa melakukan kedua hukum ini di dalam kehidupan kita dengan sempurna. Untuk itulah, marilah kita menyesali dosa-dosa kita di hadapan Tuhan dengan nyanyian penyesalan dosa dari Kidung Jemaat nomor 38, bait pertama dan bait yang kedua. Berita anugerah pada saat ini kita terima dari Roma 6 ayat 9 sampai dengan 11. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu mandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Syukur kepada Allah. Marilah kita bersyukur melalui nyanyian Kidung Jemaat nomor 376, bait pertama dan bait yang kedua. Ikuti saja Tuhan, jalan
Marilah kita satukan hati kita masuk dalam doa. Ya Allah kehidupan, Allah yang penuh cinta kasih, kami bersyukur ketika di pagi ini kami boleh menghayati kebersamaan kami. Kami bersama dengan keluarga kami masing-masing. Kami menyatukan hati pikiran kami. Kami bersyukur akan setiap anugerah yang Allah nyatakan bagi hidup dan kehidupan kami ini. Ya Abah, ya Bapa, kami berdoa bagi seluruh warga jemaat. Allah berkati warga Adiuswo. Allah berkati warga dewasa, pemuda, remaja, dan bahkan juga anak-anak. Kami pun menyerahkan anak-anak kami yang masih dalam bangku studi. Allah anugerahkan tanggung jawab, kesetiaan, sehingga apa yang menjadi rancangan hidupnya itu pun tercapai. Ya Abah, ya Bapa, kami menyerahkan seluruh aktivitas pekerjaan kami. Allah berkati, Allah tuntun, Allah anugerahkan kelancaran. Sehingga dan demikian apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan setiap hari ini, menjadi jalan hidup kami merasakan berkat-Mu. Dan mampukan kami menjadi sarana berkat bagi sesama kami ini Tuhan. Ya Abah, ya Bapa, dalam perjalanan kehidupan kami tidak lepas dari pergumulan, persoalan, tantangan. Mampukan kami mengarahkan hati pikiran kami dan bersandar kepadamu. Karena Engkau Allah yang setia, Allah yang senantiasa menolong kami, memampukan kami menghadapi pergumulan persoalan yang ada dalam kehidupan kami. Lebih-lebih di masa pandemi COVID-19 ini Tuhan. Mampukan kami menjaga hidup kami menjaga kesehatan kami. Kami pun berdoa bagi saudara-saudara kami yang terjangkit virus corona. Allah berkati, Allah anugerahkan pemulihan, Allah anugerahkan kesembuhan. Begitu juga bagi tim medis, dokter yang bekerja setiap saat. Allah pun juga anugerahkan kesehatan, Allah berkati. Begitu juga dengan obat-obatan, peralatan, Allah pun juga memberkati pula. Ya Abah, ya Bapa, di masa pandemi COVID-19 ini, Allah berkati gereja-gereja sehingga senantiasa menampakkan cinta kasih kepada dunia ini. Senantiasa berkarya mendatangkan berkat bagi kehidupan ini. Oleh karena itu Bapa, pakailah gerejamu yang kudus ini. Kami pun berdoa bagi keberadaan bangsa dan negara kami. Allah berkati, mampukan kami hidup dalam cinta kasih. Mampukan kami hidup dalam kerukunan. Sehingga damai sejahtera boleh tercipta di tengah-tengah kehidupan berbangsa kami. Kami menyerahkan ibadah dalam minggu-minggu ini dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sebagai dasar persembahan pada pagi hari ini jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan Mazmur 96 ayat 8 yang demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sementara kantong persembahan diedarkan, kita memuji nama Tuhan melalui kidung jemaat 403 bait 1 dan 2. Hidup segar dari
Jemaat dimohon berdiri, kita satukan hati bersekutu di dalam doa. Oleh karena besarnya dosa yang ada pada kami ya Allah, sehingga kami tidak mampu menghitung akan curahan berkat Tuhan di dalam hidup dan kehidupan kami. Namun kami boleh mengucap syukur oleh karena Tuhan boleh beri kekuatan buat kami untuk mempersembahkan sebagian berkat Tuhan yang ada pada kami. Kiranya Tuhan berkati baik persembahan mirunggan, persembahan mingguan, persembahan khusus, dan juga persembahan hidup dan kehidupan kami demi kemuliaan nama Tuhan. Berdoa untuk saudara kami yang Tuhan percayakan untuk mengelola akan kepunyaan Tuhan ini. Tuhan berkati, Tuhan jauhkan dari segala kuasa dosa, sehingga apa yang dilayankan seturut dengan kehendak Allah demi kemuliaan nama Allah. Bila sebentar kami hendak menerima firman Tuhan, Roh Kudus yang telah berkarya di dalam hati kami senantiasa berkarya, memampukan kami untuk dapat menerima, memberlakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berdoa untuk Bapak Pendeta Caryono SSI yang Tuhan percayakan menyampaikan firman Tuhan. Mari Tuhan pakai segala kekurangannya, Tuhan sembunyikan di balik salib Tuhan, sehingga apa yang dilayankan hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Mari Tuhan, Engkau berbicara, Engkau berfirman, kami siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat, kami mohon untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan kitab suci pada minggu pagi ini terambil dari Matius 10 ayat 24 sampai ayat 39. Yang demikian, seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Belzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi, janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu, janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya,
anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Sampai di sini bacaan kita. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apakah dalam kehidupan kita pernah ditolak? Entah itu pemikiran kita, atau bahkan apa yang kita imani. Bagaimana perasaannya? Jika hidup kita ditolak oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita. Banyaknya tantangan, pergumulan yang dihadapi oleh orang percaya. Lantas kemudian ia takut dan mengikuti pandangan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Meskipun itu tidak sesuai dengan hati nurani. Yang penting ia merasa aman dengan orang-orang sekelilingnya. Jemaat yang terkasih, ketika mengambil keputusan untuk mengikut Yesus bukan berarti hidup kita menjadi bebas dari masalah dan persoalan dan bahkan juga penolakan. Tuhan Yesus tidak pernah berjanji bahwa para pengikutnya akan bebas dari persoalan pergumulan. Akan tetapi ia memberikan harapan yang pasti bahwa orang yang setia kepadanya akan beroleh hidup kekal dalam kerajaan Bapa di surga dan mendapatkan kekuatan untuk menghadapi segala persoalan, segala pergumulan. Secara manusiawi, hidup di dalam Yesus bukanlah perkara yang mudah. Namun secara iman, tidak ada hidup yang lebih indah selain hidup di dalam Kristus. Hidup di dalam Kristus berarti hidup dalam kebenaran, keadilan, dan kasih. Tentu ketiga hal ini sering bertentangan dengan sifat dunia, di mana dunia lebih cenderung mencari keuntungan sendiri, suka memutar balikkan keadilan, diskriminasi, dan lain sebagainya. Karena itulah Tuhan Yesus mengalami penolakan oleh dunia ini. Sehingga orang yang memilih untuk mengikut Yesus juga akan mengalami hal yang sama seperti Tuhan. Yaitu akan mengalami penolakan atau bahkan penderitaan. Namun, Yesus sebagai guru meyakinkan para muridnya bahwa seorang murid tidak lebih daripada gurunya atau seorang hamba tidak dari tuannya. Artinya bahwa sekalipun para muridnya mengalami tantangan dan hambatan dalam pelayanan,
sesungguhnya tantangan itu tidak lebih berat daripada yang dihadapi oleh Tuhan Yesus. Hal ini terbukti ketika Tuhan Yesus benar-benar mengorbankan nyawanya untuk dunia ini. Sehingga penderitaan tertinggi yang akan dialami oleh murid-muridnya juga adalah kematian. Untuk itulah ia meyakinkan bahwa Bapa di sorga akan menyertai dan memberi kekuatan bagi para muridnya. Untuk itu, para murid harus senantiasa setia kepada kebenaran firman Allah, berani menegakkan kebenaran dan keadilan, serta memelihara kasih. Tuhan Yesus memperkenalkan dunia pelayanan kepada muridnya sebagai persiapan bagi mereka agar mereka mampu menghadapi tantangan yang akan menghadang mereka. Tuhan Yesus mempersiapkan mereka tidak hanya sekedar bersiap menghadapi penolakan, namun lebih dari itu. Tuhan Yesus mempersiapkan mereka untuk senantiasa siap menghadapi hal yang buruk, yaitu cacian, aniaya, penyiksaan, bahkan juga kematian. Meskipun mereka mampu membunuh para murid, yang mati hanyalah tubuh. Sementara mereka tidak mampu membunuh jiwa dan roh, karena Tuhanlah yang memiliki jiwa dan roh setiap manusia. Tuhan Yesus mengingatkan agar mereka lebih takut kepada Allah, karena Dia berkuasa membinasakan jiwa dan tubuh di neraka, tempat bagi orang-orang yang menentang Kristus. Jemaat yang terkasih, untuk itu tidak ada alasan untuk takut membuktikan iman di hadapan dunia. Bahwa Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang menjamin para pengikutnya beroleh hidup kekal dalam kerajaannya. Mengaku tidak cukup hanya dari kata-kata, tetapi lebih utama dapat terwujud dari sikap dan pola hidup yang benar di hadapan Tuhan dan manusia. Sesungguhnya semua orang berharga bagi Tuhan. Untuk itulah Dia datang dan menebus kita dari dosa. Akan tetapi manusia sendiri membuat dirinya tidak berharga di hadapan Tuhan. Tuhan telah menebus dosa-dosanya, namun manusia masih banyak yang nyaman dalam cara hidupnya yang lama, sehingga keselamatan itu tidak lagi dimilikinya. Tuhan Yesus memberi ilustrasi tentang burung pipit yang harganya murah, akan tapi itu dipelihara oleh Allah. Tidak ada suatu pun terjadi kepada burung pipit itu tanpa sepengetahuan dan seizin Allah. Apalagi manusia yang Tuhan ciptakan sebagai ciptaan yang sungguh amat baik. Dan sebagai mandataris Allah di dunia ini, dan jauh lebih berharga dibanding burung pipit itu. Begitu berharganya manusia di hadapan Allah, sehingga tidak ada alasan bagi manusia untuk takut dalam melakukan mandat Allah, yaitu untuk menyampaikan kebenaran firman Allah, karena Allah akan senantiasa menjaga dan melindungi para hambanya. Tidak ada satu kejadian pun yang kita alami tanpa seizin Tuhan. Akan tapi dalam kehidupan kita, hal yang terberat adalah ketika kita ditolak oleh orang-orang di sekitar kita. Akan mungkin keluarga kita sendiri akan menolak kita karena kita percaya kepada Kristus. Tantangan terbesar itu seringkali dihadapi oleh orang-orang yang baru percaya ataupun mereka yang sudah percaya begitu lama. Kehadiran Kristus memang membawa kita dekat dengan Allah.
Akan tapi belum tentu orang-orang terdekat kita dapat menerima kita. Inilah konsekuensi. Untuk kita membangun komitmen bagaimana kita hidup di dalam Kristus. Justru disinilah kita menampakkan cinta kasih Tuhan. Kita menampakkan tanda-tanda kehadiran Allah dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mengasihi orang yang menolak kita. Kita tetap hidup, mengasihi mereka, menolong mereka. Karena di dalam Tuhan tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Jadi mereka pun juga akan meyakinkan menerima hidup kita seutuhnya. Dalam pengalaman hidup kita begitu banyak orang yang percaya, merasakan pertolongan Tuhan. Yang di awal dia ditolak oleh orang sekitarnya dan kemudian ketika ia mampu menjaga komitmennya untuk hidup dalam Tuhan, justru membawa mereka mengenal cinta kasih Tuhan. Oleh karena itu, kita tidak boleh takut. Karena Tuhan yang memilih kita, Tuhan yang memakai kita, tentu Tuhan akan memperlengkapi hidup dan kehidupan kita itu. Bagaimana kita hidup? Lebih mengedepankan cinta kasih kita kepada Allah. Kita lebih memfokuskan hidup kita untuk hidup di dalam Tuhan. Ketika demikian itu yang terjadi, damai sejahtera akan tercipta dalam hidup kita, dalam hati kita, pikiran kita. Sehingga apapun tantangannya, apapun pergumulannya, apapun beratnya kita ditolak. Kita tetap merasakan aliran cinta kasih Tuhan. Oleh karena pada saat ini mari kita senantiasa membangun komitmen kita untuk kita hidup di dalam Tuhan. Apapun yang kita hadapi, ketika Allah mengizinkan itu terjadi dalam hidup kita, Ia tidak akan pernah membiarkan kita. Dia akan menolong kita melewati perjalanan keselamatan kita. Sehingga kita sampai dalam kesempurnaan keselamatan itu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh. Kita bersama-sama akhiri. Kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita bersama-sama berdiri dengan naikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 425, bait pertama dan bait yang kedua. Kirimlah jayamu.
marilah kita mengikrarkan iman kita sesuai pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, lakukanlah firman-Nya, dan kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 406, bait yang pertama. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, demikian tadi ibadah Minggu pagi hari ini telah selesai kita laksanakan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.